Kerjasama militer antara Indonesia dan Rusia bukanlah hal baru. Sejak era Uni Soviet, hubungan ini telah terjalin, tak hanya lewat diplomasi, tapi juga lewat alutsista dan strategi bersama. Tapi, belakangan muncul kabar mengejutkan, benarkah Rusia ingin membangun pangkalan militer di Papua? Dan, apakah Indonesia benar-benar akan mengizinkannya? Kabar ini pertama kali mencuat dari media internasional, termasuk ABC News Australia. Disebutkan bahwa Rusia mengusulkan pangkalan udara Manuhua di Biak, Papua, sebagai markas pesawat-pesawat militernya, termasuk yang paling ditakuti Tupolev Tu-105, pembom strategis jarak jauh pembawa nuklir. Pangkalan udara ini berbagi landasan pacu dengan Bandara Frans Kaisiepo, yang merupakan bandara komersial utama di wilayah tersebut. Letaknya yang hanya sekitar 1.400 km dari Darwin, Australia, memunculkan kekhawatiran serius dari negara tetangga kita, terutama dalam konteks geopolitik. Apalagi jika benar pesawat seperti Tu-105 ditempatkan di sana. Pesawat ini memiliki kemampuan strategis yang signifikan. Pesawat legendaris ini bisa menempuh jarak antar benua tanpa isi ulang bahan bakar, menjadikannya ancaman potensial bagi keamanan regional. Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, mengaku sedang mencari klarifikasi langsung dari pemerintah Indonesia. Sementara itu, beberapa media menyebut permintaan resmi dari Rusia sudah diterima oleh Menhan Indonesia, Shafri Syamsuddin, setelah pertemuan dengan pejabat tinggi Rusia, Sergei Shoigu, awal 2025 lalu. Namun, in response to recent rumors, the Indonesian Ministry of Defense has issued a clear denial. There has been no official request from Russia to use Manuhua base as a military headquarters. At a press conference, Brigadier General Frega Wenas Ingkiriwang emphasized that, to date, there has been no formal request from Russia to establish a military base at Manuhua. The Indonesian Ministry of Foreign Affairs also reiterated that Indonesia has never granted permission to any country to build a military base on its sovereign territory, emphasizing its commitment to national sovereignty. The reason is straightforward. Indonesia's foreign policy is based on the principle of active and independent neutrality, ensuring that it remains free from external influence. We do not align with any bloc, and our goal is to maintain peace, not to escalate tensions, fostering a stable and harmonious international environment. Tokoh Papua Michael Manufando juga bersuara. Ia menyebut rencana itu sangat berisiko dan bertentangan dengan konstitusi. Hal senada disampaikan anggota Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin, yang menegaskan membuka pintu bagi pangkalan militer asing bisa memicu ketegangan di Asia Tenggara dan melanggar prinsip dasar diplomasi Indonesia. Tapi sebetulnya, seberapa dalam sih hubungan Indonesia dan Rusia ini? Sejak era Perang Dingin, Indonesia dan Rusia telah menjalin hubungan yang cukup erat, saling mendukung dalam berbagai aspek. Kedua negara ini mereka berbagi sejarah panjang dalam kerjasama militer dan ekonomi yang terus berkembang. Pada tahun 1960-an, Indonesia menerima bantuan militer signifikan dari Uni Soviet, pendahulu Rusia, yang sangat membantu. Ini termasuk pesawat tempur, kapal selam, dan berbagai peralatan militer lainnya yang sangat canggih pada masanya. Hubungan ini tentu saja mengalami pasang surut seiring perubahan politik dan ekonomi global yang dinamis. Namun, ikatan historis ini tetap menjadi fondasi penting bagi hubungan bilateral kedua negara hingga hari ini, memperkuat kerjasama. Hubungan diplomatik Indonesia dan Rusia sudah berjalan sejak zaman Uni Soviet. Bahkan, Kaisar Rusia pernah mengunjungi Jawa pada akhir abad ke-19. Pada masa perjuangan kemerdekaan, Uni Soviet merupakan salah satu pendukung utama Indonesia. Mereka membawa isu kemerdekaan kita ke PBB dan mengecam agresi militer Belanda. Pada tahun 1954, hubungan diplomatik resmi dimulai. Di era Presiden Soekarno, kerjasama ini makin erat. Uni Soviet bahkan menjadi penyumbang terbesar alutsista Indonesia, menjadikan Indonesia kekuatan militer paling disegani di Asia Tenggara.
Namun, pasca 1965 dan bergantinya rezim, hubungan itu sempat meredup. Baru pada era Soeharto akhir tahun 1980-an dan masa reformasi komunikasi kembali terjalin. Di era Megawati, kesepakatan besar pun muncul pembelian pesawat tempur dan sistem pertahanan mutakhir. Hingga kini, Indonesia masih mengimpor berbagai perlengkapan militer dari Rusia, dari jet tempur Sukhoi, kendaraan lapis baja hingga helikopter tempur. Totalnya, lebih dari $2,5 miliar AS sejak 1992 hingga 2018. Hubungan militer antara Indonesia dan Rusia terus berkembang di era kontemporer. Kedua negara sering berkolaborasi dalam berbagai latihan militer dan pertukaran teknologi. Kerjasama ini telah memperkuat posisi Indonesia di kawasan Asia Tenggara dan menunjukkan komitmen Rusia untuk mendukung sekutunya. Dan sejak Prabowo Subianto terpilih menjadi presiden, kerjasama pertahanan dengan Rusia semakin diperkuat. Bahkan, sebelum resmi menjabat, ia sudah bertemu Presiden Vladimir Putin di Moskow. Puncaknya, Indonesia dan Rusia menggelar latihan laut gabungan pertama mereka di lepas pantai Jawa, November 2024. Jadi, did that. Kabar soal Rusia membangun pangkalan militer di Papua telah dibantah secara resmi oleh pemerintah Indonesia. Tapi, perhatian publik tak bisa dihindari, karena memang hubungan militer Indonesia-Rusia sangat dalam dan historis. Yang jelas, Indonesia tetap memegang teguh prinsip bebas aktif tidak memihak, tapi siap menjaga perdamaian dunia. No lines provided in the outline. Kalau suatu hari Indonesia betul-betul diizinkan menjadi lokasi pangkalan militer negara besar seperti Rusia, apa dampaknya ke dunia? Apakah itu akan memperkuat posisi Indonesia, atau justru memicu konflik global?